Selamat datang di Miss Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kontestan American Idol paling sukses yang tidak memenangkan ajang tersebut. Untuk daftar ini, kita akan melihat para kontestan paling menonjol yang kalah di American Idol, tetapi akhirnya membuktikan kekuatan bintang mereka di luar acara tersebut. Dari para superstar ini, menurut kamu siapa yang seharusnya memenangkan musimnya? Tulis di kolom komentar. Nomor 10, Gabby Barrett. Lahir dan besar di Pennsylvania, Gabby Barrett baru berusia 18 tahun saat mengikuti musim ke-16 American Idol. Barrett berhasil memikat hati para penggemar musik country dengan membawakan lagu-lagu hits milik Carrie Underwood, Maren Morris, dan Miranda Lambert, hingga akhirnya finish di posisi ketiga. Meskipun American Idol memberinya panggung besar, Barrett sempat kesulitan mendapatkan kontrak rekaman. Akhirnya, ia merilis secara independen single debutnya, I Hope, pada tahun 2019. Lagu ini menjadi hit lintas genre, menembus posisi ketiga di Billboard Hot 100 dan meraih status multi-platinum. Kesuksesan I Hope mengantarkan Barrett pada kontrak dengan Warner Music Nashville, di mana ia kemudian merilis album debutnya Goldmine pada tahun 2020. Nomor 9, Kellie Pickler. Meski hanya meraih posisi ke-6 di musim kelima American Idol, Kellie Pickler dengan mudah menjadi favorit para penggemar. Pesona khas gadis selatan yang manis membuatnya disukai bahkan oleh Simon Cowell yang terkenal keras. Begitu juga dengan masyarakat Amerika. Setelah perjalanannya di ajang tersebut, Pickler langsung memanfaatkan popularitas barunya. Ia cepat menandatangani kontrak rekaman dan merilis album debut Small Town Girl yang langsung menempati posisi number 1 di tangga lagu Billboard Top Country Albums. Pickler memang tidak menang di American Idol, tetapi ia berhasil mengejutkan banyak orang lewat keterampilannya di musim ke-16 Dancing with the Stars, di mana ia keluar sebagai juara bersama pasangannya. Antara tahun 2017 hingga 2019, ia juga menjadi co-host acara talk show siang hari Pickler and Ben. Nomor 8, Carrie Stevens. Pada tahun 2019, Carrie Stevens adalah remaja penuh semangat dari Connecticut saat mengikuti audisi musim ke-9 American Idol. Let it be, let it be, let it be, let it be. Para juri terkesan dengan kekuatan vokalnya dan sempat memprediksi bahwa ia bisa meraih gelar juara. Namun meski mendapat pujian tinggi, Stevens harus tereliminasi di posisi ke-8. Setelah itu, ia kesulitan meraih kesuksesan di industri musik dan bahkan sempat bekerja di toko cupcake untuk bertahan hidup. Stevens kemudian beralih dari musik ke dunia acting dan mendapatkan peran penting sebagai Karma Ashcroft di serial MTV Faking It. Well, it turns out I'm sorry. Amy, did you just kill me? Kesempatan itu membuka jalan bagi peran paling terkenalnya hingga kini sebagai salah satu pemeran utama dalam serial Freeform, The Bold Type. See, this is what happens when you get old. You just start making decisions based on logistics. Which is why I think we should celebrate being young. Nomor 7, Todrick Hall. Todrick Hall hanya tampil sebentar di musim ke-9 American Idol, tetapi ia berhasil mengubah 15 detik ketenarannya menjadi karir panjang di dunia hiburan. Hall mencapai babak semifinal masuk 16 besar sebelum akhirnya tereliminasi. Penyanyi asal Texas ini kemudian beralih ke YouTube menciptakan konten original dan parodi yang berhasil meraih jutaan penonton. Setelah itu, ia tampil di ajang kompetisi lain. Kali ini sebagai koreografer tetap sekaligus juri tamu di RuPaul's Drag Race. Okay, I
am just gonna be real with you. Yeah. I'm not all the way sold on this. Pada tahun 2016, Hall kembali ke akar Broadway setelah mendapat peran utama di musikal Kinky Boots, bahkan tanpa perlu mengikuti audisi. Hall terus merilis musik secara independen, termasuk single terkenalnya Nails, Hair, Hips, Heels. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. Nomor 6, Lauren Alaina. Sudah bernyanyi sejak usia 3 tahun, Lauren Alaina mencuri perhatian di musim ke-10 American Idol, di mana vokalnya yang kuat membuat para juri terpesona dan membawanya meraih posisi runner-up. That tomorrow they'll forget you ever sang, sing it anyway. Meski tidak memenangkan gelar juara, Alaina berhasil menandatangani kontrak rekaman dengan Interscope Records, Mercury Nashville, dan 19 Recordings, lalu merilis album pertamanya, Wildflower, pada tahun 2011. Album itu debut di posisi kelima Billboard 200 dengan single utama yang masuk top 20. Album keduanya, Road Less Traveled, menampilkan single berjudul sama yang berhasil menempati posisi number 1 di tangga lagu country. Pada tahun 2019, Alaina kembali tampil di dunia kompetisi dengan mengikuti musim ke-28 Dancing with the Stars dan berhasil finish di posisi keempat. Nomor 5, Tori Kelly. Tori Kelly mengikuti edisi di musim ke-9 American Idol tahun 2009 saat usianya baru 16 tahun, tetapi tereliminasi sebelum masuk ke 24 besar. Gravity wants to bring me down. Meski sempat gagal, ia tidak menyerah. Tori mulai mengunggah video nyanyiannya di YouTube yang kemudian menarik perhatian Scooter Braun dan akhirnya membawanya menandatangani kontrak dengan Capitol Records. Album debutnya Unbreakable Smile mengusung pop dan R&B sekaligus mengantarkan Tori pada nominasi Grammy untuk kategori Best New Artist. Ia lalu mencoba nuansa gospel lewat album Hiding Place yang membuatnya memenangkan 2 Grammy Awards. Pada tahun 2023, Tori kembali bereksperimen dengan gaya musik berbeda. Kali ini terinspirasi R&B era 90-an lewat singlenya Missing You. Nomor 4, Chris Daughtry. Kalau berbicara soal penjualan album, hanya ada 2 alumni American Idol yang mampu melampaui Chris Daughtry. You don't need me, baby. Siapa mereka? Kelly Clarkson dan Carrie Underwood. Chris tampil di musim kelima acara tersebut dan meskipun sempat menjadi favorit, ia justru tereliminasi di posisi keempat dalam momen yang mengejutkan banyak orang. Setelah itu, ia membentuk band rock bernama Daughtry. Album debut self-titled mereka langsung menduduki puncak Billboard Top 200 dan tercatat sebagai album rock debut dengan penjualan tercepat dalam sejarah SoundScan. Hingga kini, Daughtry sudah merilis 5 album lain bersama bandnya dan meraih beberapa nominasi Grammy. Pada tahun 2019, Chris muncul sebagai Rottweiler di musim kedua The Masked Singer dan berhasil finish sebagai runner-up. Nomor 3, Katharine McPhee. Musim kelima American Idol tercatat sebagai musim dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah acara tersebut. Tidak heran kalau ada 3 nama dari musim itu yang masuk ke daftar ini. Salah satunya adalah Katharine McPhee yang lahir dan besar di Los Angeles. Perjalanannya menuju ketenaran dimulai dari performa impresifnya di musim kelima kompetisi tersebut. Meski kalah tipis dari Taylor Hicks di babak final, ajang tersebut menjadi pijakan penting untuk karir musik Katharine. Album pertamanya debut di posisi 2 Billboard 200 dan melahirkan single utama yang masuk top 40.
Selain tetap merilis musik, Catherine juga merambah dunia akting dengan membintangi serial Smash dan Scorpion. Di tahun 2018, ia debut di Broadway sebagai pemeran utama dalam musikal Waitress. She used to be Nomor 2, Adam Lambert. Sejak pertama kali muncul di musim ke-8 American Idol, Adam Lambert langsung mencuri perhatian berkat gaya teatrikal dan karisma panggungnya yang luar biasa. Setelah finish sebagai runner-up, Adam dengan cepat merilis album debutnya For Your Entertainment. Album ini sukses besar, termasuk melahirkan single hits What Do You Want From Me yang memberinya nominasi Grammy. Album-album berikutnya, Trespassing dan The Original Hike, semakin mengukuhkan posisinya sebagai solois yang solid. Sejak tahun 2011, Adam juga tampil sebagai vokalis utama dalam kolaborasi dengan band legendaris Queen. Bersama Queen, ia sudah tur keliling dunia dan merilis album live yang berhasil meraih posisi number 1 di Inggris. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Danny Gokey, finalis musim ke-8 ini kini sukses menduduki puncak tangga lagu musik rohani Kristen. Mandisa. Sebagai alumni kelima American Idol yang berhasil memenangkan Grammy, Mandisa membuktikan dirinya sebagai sosok yang tangguh. Hayley Reinhardt. Sulit untuk tidak jatuh hati melihat kesuksesan Hayley baik di musik maupun layar kaca. David Archuleta. Runner-up musim ke-7 ini sukses menjadi idola pop lewat single-single hits yang disukai banyak penggemar. Clay Aiken. Dari runner-up American Idol hingga menjadi figur politik, perjalanan Clay adalah bukti bahwa karirnya terus berkembang. Back in those days, I was a bright-eyed kid from North Carolina on my way to becoming a special ed teacher, and then that little singing competition changed everything for me. That was almost 20 years ago. Can you believe that? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Jennifer Hudson. Sulit dipercaya, tapi Jennifer Hudson pernah hanya finish di posisi ke-7 pada musim ketiga American Idol. Namun, kegagalan itu justru menjadi motivasi besar baginya. 2 tahun setelah tampil di ajang tersebut, Hudson debut di layar lebar lewat perannya sebagai Effie White di film Dreamgirls dan berhasil memenangkan Oscar untuk artis pendukung terbaik. Setelah itu, ia terus berakting di film meski tetap kembali pada akar musiknya. Album debut self-titlenya dirilis pada tahun 2008 dan meraih Grammy untuk Best R&B Album. Selain itu, ia juga meraih Emmy dan Tony, menjadikannya wanita kulit hitam kedua yang berhasil meraih EGOT. Hudson adalah bukti nyata bahwa kalah bisa menjadi jalan menuju kemenangan. The singer and actress took home her first Tony Award last night. It was the final trophy that she needed to complete the EGOT quartet. That means she has an Emmy, a Grammy, an Oscar, and a Tony EGOT. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa cek video terbaru dari Miss Mojo. Pastikan untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.